Setelah berhenti di taman belakang, Tiara kembali mendorong kursi roda Abimana untuk berkeliling lagi. Masih ada beberapa tempat di rumah besar itu yang ingin Abimana kunjungi. "Wah, itu kolam renang ya Tuan?" tanya Tiara saat mereka sampai di dekat kolam renang. Tiara mendorong kursi roda itu melalui jalan setapak yang mengarah ke kolam renang. Melihat air yang jernih di kolam membuat mata Tiara berbinar. Rasanya ingin sekali dia menceburkan dirinya di dalam kolam itu. "Kau bisa berenang?" tanya Abimana tiba-tiba. "Hehehe, tidak begitu bisa Tuan," jawab Tiara sambil menggaruk kepalanya. Abimana mengernyit. "Jawaban apa itu? Bisa ya bisa, tidak ya tidak." "Bisa Tuan, tapi kalau pakai pelampung," jawab Tiara lagi. "Itu namanya tidak bisa," protes Abimana. "Kalau Tuan sendiri bisa berenang tidak? Pasti Tuan sering sekali ya berenang di sini. Kalau di rumah saya ada kolam renang juga pasti saya akan rajin berenang," cerocos Tiara. Abimana tidak menjawab. Ia teringat saat dulu dia belum lumpuh, dia memang cukup sering berenang di sana. Berenang lalu berjemur di pinggir kolam. Rasanya sudah lama sekali ia tidak melakukan aktivitas itu. Tapi sekarang lihatlah dirinya. Berjalan saja masih tidak bisa. Lalu bagaimana caranya ia bisa berenang? Bahkan kalau ia tercebur ke kolam itu, mungkin ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. "Tuan," panggil Tiara saat melihat Abimana diam saja. "Sudah waktunya sarapan, ayo kita masuk ke dalam," ajak Tiara. Tiara teringat perkataan Fiona beberapa waktu lalu. Abimana suka mengamuk dan akan berubah moodnya dengan cepat jika ia tidak bisa melakukan sesuatu. Pembicaraan tentang berenang tadi membuat Abimana tiba-tiba diam. Tiara takut hal itu menyinggung perasaan tuannya. Karena itu, ia memilih untuk mengajak Abimana masuk ke dalam untuk sarapan. Abimana hanya mengangguk. Tiara pun mendorong kursi roda itu hingga ke ruang makan. "Selamat pagi, kalian habis jalan-jalan pagi ya?" sapa Fiona berbasa-basi. Wanita parubaya itu tampak sudah rapi dengan setelan kantornya. Sepertinya hari ini ia akan pergi ke perusahaannya. "Selamat pagi Nyonya." "Iya Nyonya, hari ini Tuan ingin menghirup udara segar," saut Tiara dengan ramah lalu mendekatkan kursi roda Abimana ke meja makan. "Mami senang kau mau sering-sering keluar kamar. Kau butuh udara segar," ucap Fiona. Abimana tidak menjawab, ia hanya mengangguk saja. Sarapan pun dimulai. Tiara dengan telaten mengambilkan makanan ke piring Abimana. Saat Abimana sudah mulai makan, ia pun baru mulai makan. Sesekali Fiona melirik ke arah mereka berdua. Fiona senang melihat interaksi antara Abimana dan perawatnya itu. Ia pun tiba-tiba teringat kalau Tiara belum ada kontrak kerjanya. Ia berpikir akan membuat kontrak kerja dengan jangka waktu yang lama. Karena sepertinya Abimana mau diurus oleh gadis itu. "Aku sudah selesai," ucap Abimana setelah mengelap mulutnya. Tiara pun cepat-cepat minum karena harus menemani tuannya lagi. Baru saja Tiara berdiri hendak mendorong kursi roda Abimana, Paman Leon datang menghampiri mereka dengan sebuah kotak berukuran besar telapak tangan yang dibungkus oleh kertas kado. "Permisi Nyonya, Tuan Muda. Ini ada kiriman untuk Tuan Muda, tapi tidak tertera nama pengirimnya," ucap Paman Leon, lalu meletakkan kotak itu di atas meja makan. Tangan Fiona sudah terulur hendak memeriksa kotak tersebut, tapi tiba-tiba Abimana melarangnya. "Biar Tiara aja yang membawa kotak itu." Tiara menoleh ke arah Fiona, lalu wanita itu mengangguk tanda setuju. Tiara pun mengambil kotak itu sesuai perintah tuan mudanya. "Antar aku ke ruang kerjaku." "Baik Tuan, permisi Nyonya." Tiara pun mendorong kursi roda itu menjauh dari ruangan makan menuju ke lift. Sepeninggalan Tiara dan Abimana, Fiona mengingatkan Paman Leon untuk lebih berhati-hati lagi dalam menerima kiriman apapun, terutama untuk Abimana.
Besok-besok harus diperiksa dulu apa isinya. Tidak peduli jika itu milik Abimana, apalagi tidak ada nama pengirimnya. Baik Nyonya, saya akan lebih hati-hati lagi. Ya udah, kau boleh pergi. Fiona sangat penasaran sekali, kira-kira apa isi kotak tadi. Ceklek, pintu ruang kerja Abimana dibuka. Tiara mendorong kursi roda Abimana hingga masuk ke dalam ruangan itu, lalu menutup kembali pintunya. Setelah itu Tiara kembali mendorong Abimana hingga ke meja kerjanya. Buka kotak itu, aku ingin lihat apa isinya. Tita Abimana, dari suaranya terdengar sangat serius sekali. Tiara mendadak berdebar melakukan perintah tuannya kali ini. Baik tuan, saya buka ya. Tiara pun merobek bungkus kado itu dengan sangat hati-hati. Tangannya mendadak dingin saat membuka bungkus kado itu. Ia pun penasaran juga sebenarnya apa isi di balik kotak ini. Abimana terus menatap tajam ke arah kotak yang sedang dibuka oleh Tiara. Tak sabar sekali ia melihat Tiara membuka bungkusnya dengan perlahan. Saat kertas kado sudah tersingkir dari kotak itu, tampaklah sebuah kotak berbahan beludru berwarna biru tua. Tatapan mata Abimana berubah seketika. Rasanya ia dapat menebak apa isi dari kotak itu. Tiara sendiri tidak berani membuka kotak itu sebelum ada perintah dari Abimana. Ia melihat ke arah pria itu sambil menunjukkan kotak di tangannya. Ini sebuah kotak berwarna biru tuan. Apa tuan ingin saya membukanya juga? Tanya Tiara terlebih dahulu. Abimana sepertinya memang tahu apa isi kotak itu. Ia bahkan bisa mengenal dengan baik kotak berbahan beludru itu. Ia mengepalkan kedua tangannya. Nafasnya tampak bergejolak naik turun, lebih cepat dari biasanya. Buka. Tiara merasa ada yang berbeda dari tuannya. Emosi Abimana tampak memuncak. Apakah karena kotak ini penyebabnya? Apa Abimana sudah tahu apa isinya? Tiara masih enggan membuka kotak itu. Ia takut isi dari kotak ini akan membuat tuan mudanya itu malah emosi. Tangannya juga terasa berat sekali untuk membuka kotak itu. Sedangkan Abimana sendiri tampak tidak sabar menunggu Tiara membuka isi kotaknya. Kenapa diam? Tanya Abimana yang melihat Tiara tak bereaksi apa-apa. Mulut Tiara tampak terbuka ingin mengatakan sesuatu, tapi ia kemudian diurungkannya. Suara Abimana tampak seperti orang yang sedang menahan amarah. Apa kau tidak dengar apa yang aku perintahkan? Tanya Abimana lagi dengan nada suara yang mulai meninggi. Buka kotak itu sekarang. Tita Abimana yang tidak ingin dibantah. Tangan Tiara mendadak gemetar. Ia berusaha menuruti kemauan tuan mudanya. Iya tuan, saya akan membukanya, jawab Tiara takut-takut. Tiara menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka kotak itu. Sejauh ini Abimana sudah stabil emosinya. Tiara berharap jangan sampai karena isi dari kotak ini membuat Abimana kumat lagi mengamuknya. Tak, kotak pun telah dibuka, tapi masih menghadap ke Tiara. Tiara sangat terkejut melihat apa isi kotak itu. Melihat ekspresi Tiara membuat Abimana memicingkan matanya. Ia penasaran setengah mati apa isi dari kotak tersebut. Perlihatkan padaku apa isi kotak itu. Suara tegas Abimana membuat Tiara tersentak. Tiara melihat Abimana sudah sangat tidak sabaran untuk mengetahui apa isi kotak itu. Kenapa diam saja? Perlihatkan padaku, ulang Abimana saat Tiara tidak bergeming di tempatnya. Iya tuan, saut Tiara dengan gelap-gelapan. Entah kenapa, Tiara merasa aura mencekam sedang menyelimuti ruangan itu. Tiara pun mematuhi perintah Abimana. Ia meletakkan kotak yang sudah ia buka di atas meja kerja Abimana dan menghadapkan kotak itu padanya. Dek. Abimana terkejut melihat isi kotak itu. Tentu saja ia sangat mengenal benda yang ada di kotak tersebut. Dugaannya ternyata benar. Di dalamnya adalah sebuah kalung berlian yang hanya ada satu di dunia ini. Kalung yang khusus ia pesan untuk mantan kekasihnya, Carla. Abimana merasa terhenyak. Carla dengan teganya mengembalikan kalung pemberiannya. Abimana masih ingat dengan jelas.
Dulu saat Carla menerima kalung itu, ia bilang bahwa ia sangat beruntung karena menjadi satu-satunya wanita yang memilikinya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kalung itu malah ia kembalikan, seolah tidak lagi berharga. Dia mengembalikan barang pemberianku, tanya Abimana dalam hati dengan perasaan yang sudah berkecamuk. Sebegitu hinakah aku sekarang ini di matanya? Sampai menyimpan barang pemberianku saja dia tidak mau. Carla, apa kau benar-benar sudah melupakan aku? Apa kau benar-benar tidak ingin mengenaliku lagi? Atau bahkan mengingat tentangku? Kenapa Carla? Kenapa? Karena aku sekarang cacat? Karena sekarang aku bukan pria yang sempurna lagi? Kau malu pernah menjadi kekasihku, Carla? Sehina itukah aku di matamu? Abimana berperang dengan perasaannya sendiri, hingga dadanya bergemuruh naik turun. Bahkan, helaan nafasnya terdengar jelas di telinga Tiara. Sesekali ia tampak memejamkan mata sesaat agar amarahnya reda, tapi tidak bisa. Kekecewaan telah memeluk hatinya, membuatnya menjadi marah, kesal, dan butuh pelampiasan. Tuan, tinggalkan aku, pinta Abimana sebelum Tiara selesai bicara. Tiara masih diam di tempat. Ia tidak mau meninggalkan tuannya dalam keadaan seperti itu. Ia yakin ada sesuatu yang berhubungan dengan kalung itu sehingga membuat Abimana moodnya mendadak berubah. Raut wajah Abimana langsung berubah seketika saat melihat kalung itu. Pasti ada sesuatu yang membuatnya emosi mendadak. Tiara, tinggalkan aku sekarang. Ulang Abimana dengan suara pelan tapi penuh penekanan. Ia sedang berusaha agar emosinya tidak meledak saat gadis itu berada di sana. Dan apa tadi? Dia bisa menyebut nama Tiara dengan benar. Ini kali pertama ia menyebut nama Tiara. Biasanya ia akan memanggil Tiara dengan sebutan gadis kampung. Bahkan untuk saat ini, sejujurnya Tiara lebih memilih dipanggil dengan sebutan gadis kampung olehnya, asalkan ia tidak jadi marah. Tapi tuan, tinggalkan aku, bentak Abimana dengan suara menggelegar sehingga membuat Tiara berjingkit ketakutan. Tiara sampai gemetar sendiri mendapat bentakan yang cukup keras dari Abimana. Ia tidak menyangka akan diteriaki seperti itu. Sepertinya pria itu sedang butuh waktu sendiri. Tiara tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti permintaannya. Baik tuan, saya keluar sekarang, ucap Tiara takut-takut. Dengan berat hati, Tiara melangkahkan kakinya menuju ke pintu. Ia membuka pintu ruangan itu lalu menoleh ke belakang. Abimana tahu Tiara sedang melihatnya, tapi ia tidak bereaksi apa-apa. Tuan, semoga kau baik-baik saja. Tiara sempat mendoakan Abimana sebelum dia keluar dari ruangan itu. Perasaan Tiara sudah tidak enak. Ia sangat berat meninggalkan Abimana sendirian dengan kondisi yang seperti itu. Ia ingin menghibur Abimana, tapi pasti pria itu tidak akan mau. Tiara hanya bisa pasrah saat ini. Ia harus segera keluar dari sana sebelum Abimana meneriakinya lagi. Akhirnya Tiara pun keluar dari ruangan itu dan menutup kembali pintu ruang kerja Abimana. Tapi belum sempat pintu itu tertutup sempurna, tiba-tiba prang! Bunyi suara pecahan kaca mengejutkan Tiara. Pintu itu tidak jadi ia tutup. Ia membuka kembali pintu ruangan itu. Kenapa kau melakukan ini padaku, Carla? Sehina itukah aku di matamu? Prang! Mata Tiara membulat sempurna bersamaan dengan mulutnya yang menganga. Ia tidak menyangka tuan mudanya akan mengamuk seperti itu. Semua barang-barang yang ada di meja ia banting dan ia buang sembarangan. Dan yang menjadi pelampiasan paling empuk adalah lemari kaca di ruangan itu. Kaca lemari itu pecah berderai berhamburan di lantai. Kau mengkhianati cintaku. Abimana langsung membalikkan meja kerja di depannya. Tak puas sampai di situ, ia memukul-mukul lemari kaca tadi yang masih berdiri dengan kedua tangannya tanpa alas apapun. Melihat itu tentu saja Tiara tidak tinggal diam. Ia segera berlari masuk untuk mencegah Abimana. Tuan, hentikan, bagi Tiara.
lalu dengan cepat menghampiri Abimana dan berusaha menahan tangan Abimana yang sudah berdarah. "Tuan, saya mohon hentikan," pinta Tiara dengan suara bergetar seperti hendak menangis. "Ah, pergi kau!" Abimana mendorong Tiara sehingga gadis itu terjatuh ke lantai. Tiara meringis kesakitan karena tangannya tertusuk pecahan kaca. Tiara menarik pecahan kaca itu dari telapak tangannya, lalu bangkit lagi mendekati Abimana. "Tuan, saya mohon jangan begini. Jangan lukai diri Tuan sendiri seperti ini," bujuk Tiara yang merasa kasihan melihat kondisi Abimana yang seperti itu. "Lepaskan aku," kata Abimana saat Tiara memegang kedua tangannya yang sudah berdarah terkena pecahan kaca. "Tidak, saya tidak mau Tuan terluka lagi. Tuan harus janji jangan melukai diri Tuan sendiri lagi." Tiara mencegah Abimana agar tidak melukai dirinya sendiri. Sementara ia tidak sadar, darah dari tangannya juga sudah mengalir dari tadi. "Tinggalkan aku sendiri atau kau akan tahu akibatnya nanti. Pergi dari sini," usir Abimana lagi. Tiara menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia tetap menolak untuk pergi dari sana. Ia tidak akan meninggalkan Abimana sendirian. "Saya tidak akan pergi sebelum Tuan berhenti melukai diri Tuan sendiri," ucap Tiara dengan berani. Abimana semakin terbakar emosinya. Tatapan matanya semakin tajam menatap kedua mata Tiara. Gadis ini berani sekali menantangnya. Ia tidak suka ditantang. Ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dengan geram, Abimana menarik kasar tangannya yang dipegang Tiara, lalu dia mencengkram leher gadis itu dengan sangat kuat. Tiara terkejut setengah mati. Nafasnya mendadak tercekat. Ada rasa sakit yang luar biasa melingkar di lehernya. Tiara spontan memegang tangan Abimana yang sedang mencekik lehernya. Ia berusaha menarik tangan itu dari lehernya, tapi tenaganya tidak cukup kuat untuk melakukan hal itu. Tangan kokoh Abimana makin lama terasa semakin kuat mencekik lehernya, sehingga akhirnya ia pasrah dan melepaskan kedua tangannya yang memegang tangan Abimana. Tapi dari sudut mata Tiara, Abimana dapat menangkap bulir-bulir air mata yang jatuh bertubi-tubi. Mata Tiara yang tadi melotot ke arah Abimana kini tampak sayu dan sendu. Sayangnya, hal itu tidak kunjung membuat Abimana melepaskan tangannya yang masih mencekik leher Tiara. Bersambung.